Ya, selamat siang semuanya. Lama nggak berjumpa dengan channel Wong Edan. Hari ini tidak tentang perikanan, tapi tentang pertanian. Hari ini kita berkunjung ke kelompok tani Sawung Bangkok yang ada di Bongkoran. Nah, ntar kita lihat apa saja kegiatan mereka. Kita nantikan ya. Sampai ketemu lagi. POC kapasitas 200 liter yang dibuat oleh kelompok tani Sawung Bangkok Bongkoran, Desa Seragi. Ini rencananya mau dibagikan ke kelompok anggota kelompok. Sampun teng mriku mawon, Pak. Sip. Sarieng. Hah? Iya, engko di goreng sik. Apa-apa ya? Gak nyengak loh. Kami aneh digoreng. Ikan nih. Badain sik, Man. Halo? Badaku sik apa? Koyone to? Heeh. Berarti cairannya ning ngisor ya, Mas? Ning ngisor. Ya mau, Mas. Ah, ini kulit Iki kayak banyune ning ngesor, Man. koyo kerani ya. Ini prosesnya wis pirang dino ya, Mas? 1 bulan, Mas. 1 bulan dari pembuatan. Wah, baunya enak kayak tape. Sampai bosok. Enak ngono lambune. Ya, bercampur. Kayak kurang sip. Wecut campur kecing ya. Ini bahannya apa yang dhisik, Mas? Bahannya ada yang kacang gondok, ada kelapa, ada leri, Oke, Mas, ini bahannya pas. pahit, badon pesulap itu, bongkol pisang, urin kelinci, Wah, aku iki duwe kelinci payu yo kelinci kuwi jane. sama kata kelinci nih. Ini tak beli 5 arek. Sama eman ya. Dek winginane ngumpulaken Pak kula uyuhe kelinci. Aku sir topine ning Pak Penyuluh ya. Ini kelanjutan dari tanggal 17 Juni kemarin. Kita prosesnya membuat pada saat itu proses perawatan, dan sekarang tanggal 19 Juli ini pemanenan. Mampune kaya Ape? ape. Iki nyeleh apa? Oke, modal ini Pak jenengan, Pak. Iki. Oke. Sini, kok sing ngomong. Oke, iki sing kapan ini kok. Sing so pertama nih. Ini tugasnya ada nopo nih?
Iki biasane ngeten iki lek mboten napa cairan kimia niku nggih monggo. Ya, kok ada di dibeki kok. Ya rasa nyepak balik. Itu setting. Oh, anu meja bilik. Niku tadi jamu iki. Wah, tenan ya. Kuat. Wah. Jaringan ndi, Man? Sampai lah. Biasanya, Man. Ada nomor telepon enggak? Oh iya benar. Karbohidrat kan gitu. Anu apa itu? Perkembangan jamur. Itu di apa sih? Mikroba kan cenderung ke protein. Anu di body Jadi saya kok jajan jadi ini wis mesti metu karbohidrat, metu protein iki koyo Nah ya dipakai kan bukti aneh. pupuk padat. Sing anu Kalkulasi aja nanti kan hancur sendiri dia. istilahnya meh kadang luar so iso lah. Training rumah kula jangan godhog iki. Tempel ini. Blenderan. Sedang. Ada apa Man iki, Man? Saya enggak nolong. Oh, iku malah ngapik iki dulu anu. Saya gorono. Timbone rene kok gorono. Oh, iya. Sunter. Ini nek kayu ini ya kena. Bane geter ini. Iya. Ini gantung tampar konde. Apa tuh timbul sama iki Apa nih bak? Oh, persen yang bak ini. Ini garis saya ini bak lho, nek garis saya ini. Setiap proses fermentasi itu enggak ada ceritanya enggak bau kecut. Tempe sama nambuk kecut tuh. Kok pasnya jadi Tempe bak? termasuk fermentasi nih. Tape enggak kecut. Iya, di katokan. Temenan ada situ kok nih karo anu. Iya, katokan nganggo Fermentasi bau kecut di makin dari airnya bau jadi ini pun setiap aroma kecut itu semakin menyengat berarti semakin sukses berkembang. Terus kalau kita bau berarti sing jamur hilang nih bau niku enten dia untuk menghilangkan bau dikasih bimbing bulu niku sedo aromanya. Cuma itu teh gitu dong. Cuma nyengain Pak silakan ada ganti ini ada ya dipakai rakyat mikroba mati sakit karena proses fermentasi mikroba jamur mesti hasilnya kecut seperti itu. Itu wajib ya. Tapi lek dikai blimbing uluh mau. Malah sudah sengae. Tapi ning mikroba nih enggak masalah ya. Cara paling aman kecap, bimbing bulu. Ya untuk menghilangkan kecut ya. Ya gak bisa fermentasi kan itu kan. Saling tape gitu kecut. Tapi kok kado ya. Padahal tape iki kan tekan bosok, tahu bosok. Nipah. Sing kecut-kecut iki enak. Tekokno mantan. Tekokno mantan anyar. Ayo, Banyak telu wis, anu ya wis. Telu wis. Syukur ae. Rek kepengin akeh ya dile ya. Ya. Jangan ngene ya. Oke. Wah, jalo. Ala iki gede iku. Yang penting ukurane telu wae ya wis. Lagi pek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Pematang Bapak Ketua Kelompok Tani Sawung Bangkok yang kami hormati. Yang terhormat Pematang Bapak-bapak, ibu-ibu, sebab pertanian ingkang kula hormati saha jumateng Bapak-bapak sedaya
tani sawung Bangkok ingkang kula mulyakaken. Saderengipun monggo kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita supaya Tuhan paringi kesehatan, kenikmatan uji kesempatan sehingga saged ulawi wonten acara manen pupuk organik atau OPC dengan kapasitas 200 liter. Kelompok tani sawung Bangkok bisa seragi. Ingkang kapitanipun salawat ugi salam kita tujukan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mugi-mugi taufik dan hidayaipun terlimpahkan dumateng kita sedaya sehingga pertemuan menika dados pertemuan kang berkah dan bermanfaat dumateng kita sedaya. Acara ing sonten punika ingkang sepindhah pembukaan ingkang kaping kalih sambutan yang pertama dumateng Bapak Ketua Kelompok Tani, sambutan yang kedua dari Bapak BPP Pertanian, ugi yang ketiga materi tentang UPC, yang keempat yaitu penutup atau doa. Saat dilakukan acara penilaian membuat kita buka masalah Fatihah. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dalam acara menika saged lancar boten enten alangan setunggal menapa. Amin. Ridho Allah taala fikiratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Acara ingkang salebetipun menika sambutan saking Bapak Ketua Kelompok Tani Sawung Bangkok dumateng Bapak Halim Mektal kula sumeraken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dumateng para bapak kami pun ingkang pertama menika saking BPP ingkang tansah kala taati dumateng sedherek saking kelompok tani Parangharjo ingkang kala mulyakaken kelompok tani Sawung Bangkok, semuanya yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kenikmatan, terutama kenikmatan iman Islam, kesehatan, sehingga kita bersama-sama dapat kumpul dalam rangka memanen PUC kapasitas kurang lebih 200 liter yang telah dilaksanakan oleh kelompok tani Sawung Bangkok dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi panutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu yang kami muliakan, pertama-tama matur sangat terima kasih utamanya dari BPP yang telah sudi mendatangi memanen yaitu PUC di kelompok tani Sawung Bangkok. Mudah-mudahan membawa kemanfaatan khususnya kepada rekan-rekan kelompok tani Sawung Bangkok umumnya dari desa Seragi. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah kompak untuk mendatangi pertemuan dalam memanen. Kita membuat
PUC ini nanti bisa tentunya bermanfaat, sudah jelas akan mengulang, akan membawa masing-masing kan manfaat itu. Berarti asal kan. Iya. Masing-masing. Terus terakhir mohon maaf kepada bapak-bapak atas nama kelompok tani Sawung Bangkok yang telah menyediakan beginilah adanya baik tempat maupun hidangan yang ada, Bu. Mohon maaf yang sebesarnya, tentunya barangkali kurang berkenan di hati ibu dan bapak-bapak. Sebetulnya saya banyak sekali kalau ada bapak kepala desa mau berbicara tentang melaporkan kegiatan kelompok tani Sawung Bangkok, Bu, sebetulnya. Karena bapak kepala desa belum datang, sudah saya sudah saya undang, ternyata tadi saya masih ada pertemuan, sehingga ditinggal dulu, nanti kalau memang datang nanti ya bisa diberi sambutan. Karena pernah omong-omong dengan bapak kepala desa, mana kelompok yang berjalan tentunya mau dipikirkan dana-dana dari desa itu mau disisihkan, katanya begitu. Amin. Karena itu yang berjalan di sini agaknya itu hanya berapa kelompok, utamanya di Sawung Bangkok. Alhamdulillah sudah rutin pertemuan dan banyak sekali manfaatnya dan sudah dibuktikan oleh anggota, banyak sekali hasilnya. Oleh karena itu para ibu perlu di bapak, utamanya BPP, karena saya sebagai bawahan dari BPP tentunya mohon bimbingan apa yang kiranya kurang berkenan. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun saya sampaikan saking Bapak Alim, mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita sedaya. Untuk sambutan berikutnya yaitu dari Bapak BP atau Ibu BPP, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak dan saudara sedaya, khususnya anggota kelompok tani Sawung Bangkok Sasragi ingkang kula hormati, Sohibul Hajah selaku ketua kelompok yang menika Bapak Abdul Halim ingkang tansah kula hormati, mugi mungkin tokoh-tokoh masyarakat yang ada di dusun Bongkoran ini yang saya taati, mungkin ada saudara undangan mungkin dari desa lain seperti Mas Eka beserta rombongan yang saya hormati, juga rekan-rekan penyuluh dari pertanian dan pangan, dalam hal ini BPP Songgon yang dipandingani oleh Pak Lut. Dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi kula saha panjenengan sami siang menika tasih dipunparingi nikmat sehat saha sempat sehingga kula saha panjenengan saged ngrawuhi undangan saking kelompok Tani Sawung Bangkok dalam rangka panen perdana pupuk organik cair dalam keadaan sehat walafiat. Salawat masalam mungkin tetap kita aturakan dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatipun ingkang tansah kita harapkan sahabatipun yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Para bapak dan saudara sedaya, saderenge kula menyampaikan salam saking Pak Lut Hakim selaku koordinator. Sajakipun piyambake nggih badhe sowan teng tengah-tengah panjenengan keranten niki wonten permintaan saking dinas kedah ngantar apa Mas SPJ teng Banyuwangi kados Pak Lut boten saged
hadir namun menyampaikan permintaan maaf mawon. Bapak tim saudara ingkang kula hormati, niki merupakan kegiatan serentetan kegiatan mulai tanggal 17 Juni ngantos 19 Juli niki. Jadi proses pembuatan pupuk organik niki mulai tanggal 17 Juni sasi winginane ngantos niki merupakan akhir. Kula namung saged berpesan dan mendorong kepada panjenengan kegiatan niki empun sampai berhenti namung tenger iki kemawon. Nopo ilmu ingkang sampun dipun paringan dening narasumber dari mungkin bapak-bapak punya yang lain monggo kita terapaken dan lingkungan kita khususnya tentang pertanian. Oke, juga mungkin kalau bisa bermanfaat ke peternakan. Jadi sesuai dengan harapannya pemerintah, kita ini kedepannya yang jelas tidak bisa ketergantungan terhadap apa ya akhirnya non organik seperti pupuk-pupuk kimia. Jadi kita harus sudah mulai belajar, mulai membiasakan dengan pupuk organik karena di sana sini alam kita sudah tua. Jadi kegiatan semacam ini saya harap ayo lebih kita tingkatkan. Tapi kita juga tidak mengesampaikan pupuk kimia itu tidak bermanfaat, ya juga tetap itu kita gunakan. Tapi marilah, karena ke depan ini yang jelas mungkin pemerintah ini lambat laun subsidi akan ditarik. Jadi kalau kita tidak mengambil sikap mulai sekarang, nantinya kita sendiri yang akan istilahnya gini, petani akan tidak bisa terus dan mati di pertanian sendiri kalau kita tidak berkembang. Terus semoga kalau berharap sangat melalui PPL yang sangat terbatas ilmu ini mungkin kalau kalian sampai ini belajar sarang monggo. Jadi ilmu ini bukan hanya terbatas dan kemauan Pak. Istilahnya mau ilmu dipelajari yang mantul praktek pun ngoten nggih Pak nggih. Terus kaitane kata sungenane niku waktu sasi siam kita pun dapat pelatihan waktu niku pupuk organik padat. Ya alhamdulillah tanpa disadari ataupun tidak berkah Ramadan, alhamdulillah mungkin kelompok tani Sawung Bangkok ya monggo cara angsal napa Lailatul Qadar nggih Pak Lim nggih. Nah, niku katut kita amini dan mudah-mudahan apa yang sedikit kita terima itu kita kembangkan. Kita harus punya moto. Kita harus mengembangkan atau menghidupkan kelompok. Jangan kita hidup di atas kelompok, tapi kelompok harus kita hidupkan. Jadi nanti pada saat nanti ke panen kita langsung mungkin terus Pak Alim mau dibekali kita praktekkan di rumah. Ya alhamdulillah di kelompok kita sendiri kita sudah punya artinya ngetinggal penyuluh mandiri, penyuluh swadaya yaitu Mas Ariman. Itu pulau sebagai penyuluh sangat terbantu dengan dana Mas Ariman ini. Umpami kalau buat sakit diugi pun nanti Mas Ariman. Ngoten Pak nggih. Terus monggo pulau suwun kekompakan dan kebersamaan kita kelompok Islam boten usah dongkir terus wayahe enten napa praktek monggo praktek sareng. Terus nanti kalau yang punya pertanian kita aplikasikan di pertanian kita. Niku yang saya sampaikan. Terus ingkang nomor kali di BPP niki enten bantuan pupuk organik cair. Ya, dapat ya. Ya. Insya Allah Sawung Bangkok niki dapat kebagian. Kapan dipendet dan kapan diaplikasikan monggo dirembukan bersama. Betul Pak nggih? Terus kalau tekanaken setiap ada bantuan pertama yang kita penuhi permohonan dulu Mas ya, permohonan. Terus kedua daftar penerima itu kudu enten mantun ngoten serah terima dari kelompok anggota mantun ngoten aplikasi. Namun niku sing dituntut. Kalau kita setiap ada pelapor setiap ada bantuan ini kita memenuhi kebutuhan itu kedepannya coba saling ngeten kadang-kadang yes ngapunten nggih
Wadah kelompok niku begitu ada begitu dimintai data, dimintai, aduh ben sampai kadang ini nggih ngapunten kula wong anyar kadang meh kados meh nangis meh wong ngene carane yo kaya wong wis ngoten. Datang niku Bapak nggih kang saged kula sampaikan monggo ilmu niki kita napa nggih kita serap, kita teliti, kita praktekkan dan kita teliti hasilnya gimana. Sekiranya ilmu ini dapat menghasilkan, kita kembangkan. Kalau mungkin ada kegagalan, kita selidiki lagi di mana kegagalan ini sampai kita mencapai keberhasilan. Ngoten Pak nggih? Intine niku yang saya boleh sampaikan, mungkin nanti lebih jelasnya kaitannya dengan POC kersane dijelasaken dening ahline nggih menika Bu Aisyah. Kebetulan Bu Aisyah termasuk dua kali ini sini Bu nggih. Untuk menjelaskan napa niku POC kaitan terus mungkin niku kersane dijelaskan kali Bu Aisyah. Saking kula cekapi semanten bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas sambutan dari Bapak Soleh, Pak PL, Ibu sangat bermanfaat. Terima kasih atas informasinya. Untuk sambutan berikutnya Kematan Bu Aisyah. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang ya Pak ya. Ya, siang hari ini kita dapat berkumpul insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa Bapak tetap pakai masker ya, soalnya kita belum lepas dari pandemi. Ya. Sampun Mbak. Iya. Ini saya ke batas tembok dengan bapak-bapak semua. Semoga tetap tidak terhalang ya Pak ya. Benar ya Pak ya. Ya. Saya kasih apresiasi yang sangat tinggi sekali pada kelompok Saung Bangkok. Alhamdulillah tanpa adanya bantuan bisa swadaya sendiri membuat POC dengan jumlah yang untuk awal itu cukup besar Pak, 200 liter ya, 200 liter. Dan alhamdulillah kemarin pas saya baru masuk Songgon itu dibuka sama pembuatan POC sama-sama kemarin. Saya kira kok ada nikahan, ternyata lagi bikin POC. Iya. Masuk. Mungkin kalau bilangnya organik itu ribet, pasti kalau sendirian mungkin iya. Tapi kalau dinaungi dalam suatu kelompok, di mana kelompok tani, contohnya Saung Bangkok, kayak kita bersama-sama kemarin membuat, bukan kita ya Pak, bapak-bapak, saya cuma lihat-lihat ya. Ya akhirnya kan dari gotong royong itu apa yang kita anggap berat jadi mudah. Ya semoga bukan hanya sekedar gebrakan di awal, tapi yang saya minta itu dipertahankan. Nah, dipertahankan ini yang sulit. Benar gak Pak? Kalau bisa dari awal ini nanti dari 200 liter bisa jadi 2000 liter. Amin. Ya, dari 2000 bisa seterusnya, apalagi bisa mewakili di Kecamatan Songgon. Amin ya. Dan saya harap ke depan ini bisa salah satu jadi produk BUMDes mungkin dari Pak Kades. Ya, nanti Pak Kades mungkin lain kali bisa hadir di sini ya Pak di pertemuan kita. Kemudian ini Pak, tadi alhamdulillah Bapak masih ingat nama saya ya. Meskipun pertama kali di sini, kedua kali ya Pak ya? Dua kali sekarang, alhamdulillah nama saya masih diingat. Siapa tadi Pak? Saya Pak? Bu Aisyah. Bu Aisyah. Nama saya Aisyah Pak. Nanti kalau salipan mungkin saya nggak lihat, Bapak tolong nyapa saya ya. Kalau cewek mesti ingat Mbak. Oh iya. Kalau yang laki-laki ini nggak inget saya. Sebenarnya untuk pembuatan POC Pak, itu tidak ada pedoman baku untuk
komposisi bahannya. Terserah bapak-bapak ini mau pakai apa, yang di sini itu yang banyak apa. Saya lihat banyak daun sirsak. Kemarin alhamdulillah pakai itu ya Pak, kayak eceng gondok. Nah, kalau seumpama kita mau cari akar akar putri malu kan sulit cari dia Pak ya. Ya udah yang ada aja. Jadi nggak ada pedoman baku untuk pembuatan POC. Pedomannya itu harus berjalan. Nah itu utamanya. Pedomannya yang pertama itu niat dan harus jalan. Kalau itu pedoman itu sudah nggak ada, ya nggak akan. Bu masih kasarani ya Pak ya. Bahannya teko Arab pun kalau nggak mau niat nggak akan jalan. Terus Pak, kemarin itu sempat saya dikasih komposisi POC dari kelompok. Kemarin POC vegetatif ya Pak. Itu dari siapa anunya Pak? Kalau boleh tahu. Dari grupnya POI Bu. Komunitasnya Grup pertanian. Oh ya, grup pertanian di Facebook ya. Itu lingkupnya provinsi atau nasional? Ya, alhamdulillah. Berarti itu yang membuktikan kalau POC itu nggak ada pedoman bahannya Pak. Jadi itu berdasarkan, apalagi ada komunitas POI ya Pak. Komunitas POI dia yang benar-benar mencoba, kan kayak gitu kan Pak. Jadi dilaksanakan sesuai dari kearifan lokal sini. Meskipun dari POI semuanya ada bahan yang sulit di sini, ya dicari aja yang hampir sama. Ya seperti itu. Contohnya kayak keong mas kan banyak di sawah Pak, bisa pakai itu, bisa jadi untuk mengendalikan keong mas, jadi nggak usah pakai pestisida ya. Ngapunten Pak, kemarin itu kan pakai bahan-bahan, ya itu dari swadaya kelompok ya Pak ya. Ya itu sudah fungsinya masing-masing itu tahu. Nah mungkin Pak Ariman atau salah satu dari anggota kelompok yang ada yang tahu bisa dijelaskan ke teman-teman semua. Di sini nggak ada yang ahli Pak, tapi kita semua sambil belajar. Laras nggih Pak? Nggih. Mungkin siapa yang bisa menyampaikan itu Pak? Pak Hasan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah untuk kegiatan di kelompok Tani Sawung Bangkok sudah berjalan dan semoga tetap berjalan. Amin. Untuk kandungan POC itu insya Allah untuk unsur NP udah cukup. Cuma kaliumnya yang tipis. Untuk kalium kan di masa vegetatif kan kurang dibutuhkan. Jadi ya dihilangkan sebagian itu sebenarnya Bang. Untuk kaliumnya pakai air rendaman sabut kelapa memang gak dikasih. Sebenarnya dikasih, tapi untuk vegetatif ntar menghambat. Jadi dihilangkan. Fosfat itu dari bonggol pisang itu kandungan fosfatnya. Dan untuk nitrogen itu dari enceng gondok ada, dari apa namanya? Kipait apa? Pait itulah apa namanya? Paitan. Trigul kalau orang Songgon bilang trigul sampai lupa. Grogi. Maklum bukan orang Songgon. Itu nitrogennya juga tinggi. Ya benar kata Bu Aisyah tadi, untuk POC itu nggak ada pedoman yang pasti. Enceng gondok kalau sulit juga bisa diganti dengan genjer. Itu sama saja. Tapi kalau untuk bonggol pisang, daerah mana sih yang nggak ada pisang? Ya itu. Enggak ini yang kini. Dan untuk yang lebih bagusnya untuk itu dulu dekomposernya aku dapat dari POI Bu. Dan keunggulan POC itu kita nggak usah dibeli dekomposer lagi. Disisakan sebagian, taruh bahan lagi jadi lagi. Dan saya udah praktekkan lebih dari 15 kali kebanyakan tanpa mengurangi kualitas, tetap sama. Dan
kita kalau mau mengupgrade apa bahasanya sih mengupgrade menambah POC itu agar dayanya lebih bagus. Jadi kan kita bikin 200 liter ya, terus kita ambil berapa yang dibutuhkan, kita sisakan lagi untuk bikin lagi. Nah setelah sampai dapat berapa liter itu kita bisa up pH dari POC itu, karena ya memang kita nggak pernah ngetes pH-nya itu berapa kan, nggak punya alatnya, cuma yang ngetes yang ngajari gitu. Jadi untuk menaikkan pH POC itu kan POC itu waktu jadi setelah fermentasi rata-ratanya pH itu antara 3 sampai 4. Dan sedangkan POC agar mudah diserap oleh tanaman itu minimal 4, kan. Nah, untuk menaikkan pH itu kita pakai abu sekaligus nambahkan unsur silika. Abu tuman, abu miluang. Ya, untuk meng-up pH itu 20 liter dikasih segenggam abu tuman, abu luweng. Disimpan 24 jam, besok disaring, insya Allah pH di atas 7. Jadi waktu diencerkan sama air itu kisaran 4, sudah. Bahkan kalau nyimpannya agak lama, abunya mungkin unsur silikanya lebih bagus, itu bisa mencapai belasan pH-nya. Yang diproyektakan Empu Pak Kong kayak gitu, yang bikin formulator POC itu. Dan aku sama Ariman terus terang gini nih, coba, dan untuk POC itu 1 liter dikasih susu saset 1, telur 1, itu daya tumbuhnya makin cepat. Jadi kalau aku sama Ariman nggak pernah beli di komposer, ya pakai itu lagi terus. Dan alhamdulillah ya bahkan bukan cuma buat POC, buat pupuk padat pun kita juga pakai itu lagi. Cuma beli tetes, terus bahan-bahan yang nggak bisa sendiri, masa terasi bikin sendiri. Ya itu. Ya alhamdulillah kalau Sawung Bangkok bisa gini, dan mudah-mudahan bisa diikuti oleh kelompok lain, termasuk kelompok saya sendiri, terus kelompoknya Mas Eka sama Pak Iwi. Mungkin sakit mengikuti sampean sakit mengikuti setan ya mungkin awal. Dia cekap samanten saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Alhamdulillah ya Pak dapat ilmu baru. Nah tadi itu kok saya penasaran, sebenarnya kita ke teman-teman semuanya ini sudah tahu mana yang ada unsur N, mana yang unsur P, ya Pak ya. N itu apa sih Pak? Nah nitrogen, berarti satu pemahaman ya Pak. N itu nitrogen, kalau P apa Pak? Fos. Ya, biasanya kalau di kimia apa? Ya, sekarang SP36 ya Pak ya. Ya, dulu TSP, sekarang SP36. Ya, perlu ditekankan ya Pak. Jangan samakan POC dengan pupuk kimia. Sama-sama seumpama nanam sayur, pasti yang cepat tumbuhnya itu pasti yang dikasih yang kimia. Tetapi bagaimana ke depannya? Ini sebenarnya saya masih punya janji ini ke Sawung Bangkok. Ada sih Pak, buat ngetes itu saya bikin peralatan sederhana, nanti pakai indikator lampu. Jadi sebenarnya POC itu yang kita cari itu mikrobanya. Mungkin bisa dikoreksi sama teman-teman yang lebih ahli, yang lebih paham ya, yang langsung terjun. Jadi di dalam POC kenapa kita ada terasi ya Pak ya, ada urin kelinci kemarin ya, itu salah satu untuk tetes memperkaya mikroba yang ada di dalam POC yang kita buat itu. Kasarannya seperti ini Pak, analogikannya. Pupuk N samian taruh di tanah sama rabu. Biasanya kadang-kadang Mbak pariku ambles, pernah nggak kayak gitu?
Nah, dirabuk gak tambah apik tapi kok tambah ambles ya. Ya. Ini pernah kita buktikan Pak waktu di Lab Tanggul. Mungkin bapak-bapak yang ingin studi banding di sana monggo. Jadi pas saya di sana itu selama 2 bulan Pak, penggunaan pupuk kimia itu bisa menurunkan pH tanah. Tetapi dia jadi pertama itu pH-nya 6 seumpama ya Pak ya. Dikasih kimia dia akan turun. Tetapi selama 1 minggu kemudian dia akan naik lagi. Nah, itu kenapa kok padinya bisa ambles? Soalnya pH-nya dia turun. Sedangkan kimia yang dicampur dengan POC itu dia itu bisa stabil karena POC ini yang mempertahankan itu, mengikat itu. Jadi sebenarnya Pak, kalau sudah pH-nya turun, Bapak ngasih 5 ton pun akan percuma. Kerasa nggak pupuk kimia sekarang itu semakin hari semakin bertambah dosisnya? Kerasa nggak Pak? Kerasa. Ya, pestisida biyen merek apa sing apik gawe orang? Coba. Zaman biyen itu kok ono Urakron, terus apa lagi ya? Nah, sekarang Plenum apa masih paling bagus? Paling bagus ya Pak ya. Harganya berapa Pak? Harganya mahal. Harganya berapa? Yang paling kecil 50 lebih. Kecil ya, paling 30 mili ya. Iya. Terus warnanya gimana sekarang Pak? Nah, berarti ini ku casplok napa mboten Pak? Nah, itu kita harus mencari tahu. Coba nggak Pak dihitung dalam 1 hektar biaya rabuk sama biaya pestisida banyakan mana? Nah, pestisidanya saiki tak piro sama sekali tanam? 700? Nggih, gitu. Tergantung dari anunya ya Pak ya. Luasan tanah. Iya. Saya itu ngantornya di Singonjuru Pak. Di Singonjuru itu belakangnya itu tanaman horti, ada timun, ada cabai. Setiap hari kan hujan ya Pak, seminggu kemarin. Setiap pagi saya mau bau pestisida. Terus kita mau makan apa? Benar ya Pak? Itu bukan obat, ya itu yang harus diambil. Itu racun. Racun buat kita juga. Ya Pak ya. Kalau kita lama-lama setiap hari bau kayak gitu, makan kayak gitu, ya itu. Jadi POC ini Pak, kembali lagi wis ya. Sama di dalam sini itu ada makhluk hidup ciptaan Allah ya. Kenapa dinamain bisa namanya itu ada MOL, mikroorganisme lokal, karena kita nggak tahu di dalam POC-nya bapak-bapak itu mikroorganisme apa aja yang ada di situ. Urea sama DKND lemah itu nggak bisa langsung diserap oleh tanduran. Sedangkan bapak-bapak yang saya mau Pak, niki leres napa mboten? Jenengan katen pupuk pari, biar nggih napa mboten? Nggih. Nah niku mboten semerap, sing dirabuk niku seketen napa parine. Nah, nggih kan? Niku Pak, apalagi cuma disebar terus posisi panas terik nih. Ada yang menguap, ada yang nggak bisa diserap. Jadi sing iso mecah padane kasarane ade mangan duren. Duren niku ureane Pak. Nah, sing mecah sapa? Menungso kan Pak. Ya, menungso niku ibaratnya niki makhluk alit teng dalam POC-ne sampeyan niku. Laga ono iku gak akan bisa merombak ureane iku. Nah, itu kita harus memperkaya pakai POC. Nggih. Jadi lah samian nggak ngekei terus ndek tandurane samian bahan organik nggak akan bisa. pH akan terus turun. Coba Kang Mas Hasan bikin yang indikator lampu itu. Jadi nanti kita coba kalau urea aja lampunya nggak akan bisa hidup. Nggak akan bisa hidup Pak. Itu salah satu indikator bahwa di situ itu harus ada kasarannya gimana ya? Yaitu durian itu kudu ana sing buka. Sapa sing buka? Yaitu yang harus di dalam POC itu, mikroba itu. Jadi
menyediakan unsur tersedia ke tanaman. Nggih, Pak? Nggih. Di dalam urea niku kan wonten nitrogen, napa-napa. Nah niku nitrogen niku dipecah dadi nitrat, dadi napa ngoten. Kasarane ngoten. Nggih. Niki POC niku umurnya pinten bahasan? 1 bulan. Nah, kata bahasan POC ini Pak bisa bertahan 1 bulan. Enggak, bertahannya, daya simpannya. Kita biasanya untuk penyimpanan per 3 bulan kasih tetes, kasih makan. Ya, jadi bisa dicoba ya Pak. Ini nanti 200 liter dibagi atau disimpan di sini Pak? Dibagi. Alangkah baiknya dari yang dibagi ini bisa dijadikan dekomposer buat bapak-bapak sendiri di rumah. Kalau langsung dihabiskan ya akhirnya kan eman. Nah dari starternya ini dibuat sendiri. Apa yang punya di rumah, nggak harus yang persis di situ. Air kelapa, monggo. Cucian beras, monggo. Bawang merah dicacah, monggo saya. Nggak ada rebung, bisa. Iya. Emang Pak, kalau kan itu cuma nggak ada aeratornya toh Mas ya. Nah itu. Jadi fungsinya ini Pak, ini barang api sing iso ngelawan barang jahat yang jero lemah sampeyan. Nanti kalau sama terus-terusan pakai ini, memang organik itu tidak bisa sekali 2 kali langsung bisa langsung kelihatan. Nanti setelah sampeyan terus-terusan pakai ini, yang tadinya bisa pakai 2 kintal urea, bisa 1 kintal. Seumpama kasarannya seperti itu, nggih Pak? Nggih. Jadi saya harapkan semoga POC yang dibagikan ini bisa dijadikan starter sendiri-sendiri sama bapak-bapak ya yang punya di rumah. Pakai timba nggak apa-apa, nggak harus kayak gitu. Skala kecil aja nggak apa-apa Pak, kan untuk tanamannya sendiri. Ini buat seliternya POC buat berapa hektar Pak Hasan? 1 liter POC di ya Allah ya ini Pak Ariman ya. Lupa saya soalnya kembar Pak. Saya jadinya oh iya. Delok wong kembar iki piye sih hasilnya? Iya. Beda hasilnya. Iya. 1 liter untuk berapa Pak? Berapa liter? Dosis per tangki 20 liter itu 200. Berarti jadi 4 tangki Pak. 1 liter jadi 4 tangki. Jangan lupa setiap 2 bulan sekali kalau masih ada dikasih air gula. Nggak harus tetes, pokok yang manis Pak. Saya yang nggak bisa kebesaran ya Pak. Nggih Pak. Pak kok sepi sih Pak? Ngantuk ya? Oh iya. Per 2 bulan Bu Aisyah kon ngene. Nama kula teng mriko ta Pak. Nah. Rasanya ngantuk Pak. Ngantuk apa boten? Per 2 bulan Bu Aisyah sing kon moro. Jadi tadi POC itu fungsinya nggak bisa disamakan dengan apa Pak? Pupuk kimia. Tapi dia yang menunjang untuk pertumbuhan tanaman, memperbaiki tanahnya, ya Pak? Kalau sampean langsung, aku ki wedine ngene guys. Pas sampean langsung, sampean apa sampean? Tadi saya pernah Pak bilang sampean itu dikira nama, tak kira sampean itu ya mau uang banget mau, ternyata sampean, ya sampean ya Pak kalau di sini. Saya dari Lumajang Pak. Jadi mungkin ada perbedaan kata ya. Tapi hatinya tetap sama Pak. Sama ya. Tadi sampai mana ya saya? Lupa. Sampean. Dosis tentang Jenengan ae. Dosis ya? Apa Pak? Jadi Tidak bisa kita disamakan. memerlukan berapa? Pokok lupa saya ya. Kan bisa disamakan. POC Belum nggak minum bisa kopi disamakan Pak. dengan Jadi lupa. Mana Pak? POC nggak bisa disamakan dengan zat kimia. Iya, POC nggak bisa disamakan dengan pupuk kimia ya Pak. Nantilah pertemuan selanjutnya kalau POC-nya masih ada, kalau suami saya bisa
ada waktu membuat rangkaian itu, atau kita bikin bersama ya nggak apa-apa Pak, yang dari indikator lampu itu. Nah nanti coba kita buktikan. Jadi di indikator lampu itu pakai listrik kan Pak. Jadi di dalam tanah itu ada arus listrik sebenarnya Pak. Ada plus negatif kan, paham ya Pak, plus negatif. Nah saat jero lemah itu cuma negatif itu pupuknya nggak bisa diikat. Nah kalau kita menyediakan ini unsur negatifnya, sedangkan urea itu unsur positif, akhirnya diikat, dia nggak akan gampang hilang. Kasarannya seperti itu. Kan jenengan kelistrikan ini paham tak Pak? Tol menyantol itu sakit kan? Nggih mau mboten Pak? Kan kali ibu kudu ana listrik kan Pak? Nggih kan? Karena setrume kaki adi. Nah, nggih Pak. Setrume si anyar iki, Bro. Bapaknya niki Si kuat. anyar dia mboten Pak. Pilingan ibu mau iku listrik itu mau nggih Pak? Nah niku intermezzo nggih Pak. Dada saya ngoten. Engko wedine, nah iki eling aku. Wedine, tetep wedine iku mau Pak. Wedine sampean iki langsung menggunakan organik total. Tidak menggunakan pupuk kimia. Gila rasae Pak. Cuma kita kan belum ngapii lemah awak dewe. Di dalam tanah di Songgon ini Pak, bahan organiknya itu di bawah 2. Sedangkan yang baik, tanaman bisa mencapai 10 ton, 15 ton per hektar padi, itu 5. Bahan organiknya itu sejumlah 5. Gimana kita bisa menaikkan dari 2 ke 5 itu? Nah itu butuh proses dengan salah satunya penambahan POC. Kalau jenengan langsung dipakai POC aja, pasti nggak bisa baik. Produksinya pasti akan beda dengan kimia. Soalnya bahan organiknya kan tetap di bawah 2 Pak. Nah itu kita harus pakai dulu, nggak apa-apa. Pakai kimia dulu pupuknya, tapi bertahap. Nanti 1 tahun pakai 2 kintal. Nanti, oh iya kok kakean kok wis hijau nemen ya? Hijau apa biru Pak? Biru deh. Nah, lagak biru gak marem, nggih. Padahal hijau apik kan, Pak. Nggih niku. Jadi nanti dicoba dirasakan. Nah, ini yang saya penasaran ini abu, Mas Hasan. Abu. Coba Pak, kan pasti di sawah itu kan ada petak-petak ya Pak ya. Nah, coba aslinya POC yang dihasilkan sama bapak-bapak ini yang diaplikasikan sama yang petak sebelahnya itu yang pakai abu. Soalnya abu itu mungkin dari unsurnya oke ya, soalnya dia ada karbonnya. Cuma dia itu bisa mematikan enggak mikroba yang ada di dalam POC enggak. Nah, itu yang harus kita cari sama-sama. Ya Pak ya? Ulasting tenanan. Ya, itu yang harus kita diwarai yo melaluku. Ya. Itu yang harus kita cari sama-sama ya Pak Hasan. Apakah benar? Ya kita coba. Soalnya di sini POC fungsinya bukan untuk menaikkan pH aja, tapi untuk memperbanyak mikroba di dalam tanah. Kalau dikasih nanti malah sedikit cuma unsur haranya aja kan eman. Sedangkan kita bukti ininya itu bahan organik naik. Caranya dengan POC. Terus ya Pak? Ya. Wonten malih ta Pak? Kesulitane bikin POC ya nopo? Wonten. Ya nggih nyapa Pak. Kesulitan itu alat-alatnya sangat minim di sini. Alatnya ya. Ya. Apa Pak? Saya catat ini. Saya catat. Apa Pak di sini? Tong. Dicatet iki iso. Yen apa niku sing di apa di lembut nih. Chopper. Gitu. Kadang-kadang kan nek gambar mall niku perlu ana sing di blender gedang iki kan gambar. Oh, blender ya. Jadi juga untuk Pak Lut sing ngomong gini. Blender Pak Lut kepenting ketika di BPP. Blender sampean lho. sampai dengan blender pergi beto alu. Blender alu. Kan manual nek alundir. Ini Pak leres. Berarti alat nggih Pak ya.
Untuk Sawung Bangkok ini luasan berapa hektar, Pak? 45 hektar. Padi ya? Iya. Itu hamparan apa enggak, Pak? Hamparan ya. Kalau sebetulnya jumlahnya itu untuk bongkoran 82 karena ada dua kelompok sehingga baginya itu anu tidak seperti blok gitu. Blok. Hanya tidak seperti yang ada di bawah seperti Sawung Mulus itu kan hamparan itu semua itu kan tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kalau di sini Sekarang banyak pohon-pohon, kadang ditanam kelopok, terutama naga sekarang rame. Iya. Oh. Pak Hirul ya. Di sini pernah ada PPHT. Pernah. PPHT bukan SLPHT. Belum. PPHT. Kalau SLPHT belum. Sudah. PPHT belum. PPHT belum. Oh ya. Jadi Pak, ayo dari swadaya ini semoga nanti dilirik sama pemerintah. Nggih, Pak, nggih. Ada namanya program PPHT, Pak, itu untuk kapasitas 25 hektar hamparan. Jadi nanti bapak-bapak di sini dikasih fasilitas untuk membuat organik sendiri, APH sendiri. Ini salah satu APH ini punya Mas Hasan sama Mas Ariman. Ini nanti saya bawa ke lab Tanggul untuk dilihat mikrobanya, ya diuji. Siapa tahu kan Pak, dari sini yang pertama hanya swadaya, nanti kita bisa berkembang. Amin. Kalau ini saya bilang bisnis nanti dimarahin sama Mas Hasan sama Pak Ariman ya. Kalau untuk sementara untuk alat dan bahan, tapi saya kepinginnya anggota ya harus tetap melaksanakan ini kan gitu. Mungkin bisa mengeluarkan produk dari Sawung Bangkok, fungsinya bukan untuk bisnis tapi untuk memperbanyak inventaris alat, ya Pak. Ya dari situ nanti akan dibantu sama teman-teman Pak Heru, Pak Nanang untuk timbang tiga iwae milih tiga pancingin lho. Iya, gimana itu? Timbangannya tiga iwae milih tiga pancingin. Aku milih loro. Wes ta, tiga pancingin iso mancing meneh. Oh. Aku milih loro-loro nih. Timbang tiga obat bangun tiga alat. Oh, iya Pak. Sabar ya nggih Pak. Soalnya sekarang kan pandemi, perang, jadi kayak banyak pemotongan anggaran. Oke, siapa tahu nanti Songgon ini kena plot, soalnya belum pernah PPHT ya Pak ya. Nah, siapa tahu Songgon, asalkan mau Pak. Kalau sudah turun tapi nggak mau bikin organik gak gawe, soalnya bikinnya itu kapasitasnya besar. Nggak hanya 200 liter tapi banyak. Soalnya untuk 25 hektar. Ya Pak ya. Amin ya Pak, kita amini di sini ya Pak ya. Jadi sudah tahu fungsinya POC ya Pak, nggak sama dengan pupuk kimia. Ya Pak ya. Saya ya Pak. Pak. Makasih Pak. Sinten Pak? Pak Amin. Maaf ini ngalor ngidul nyata ngelor. Mboten apa ya Pak. Pertemuan selanjutnya kita bikin itu ya. Kalau saya diundang sih. Insya Allah. Iya, teko apa enggak Mbak? Jadi tak teko, benar ya? Parani. Ya, coba kita sama-sama bikin indikator lampu itu dicoba. Nanti Bapak bawa urea, NPK kita buktikan, ya? Oke, oke. Oke Pak, kalau akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dari Mbak Aisyah ingkang nyambut langkung kata di wawasan ilmu kemawon pun Bapak Dumadi kita sedaya. Salajenging sambutan saking Kang Ariman kangge sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan waktu langsung kemawon niki mengenai POC. Waktu aplikasi itu kalau bisa jangan sampai campur dengan obat-obat kimia. Kalau bisa spraynya itu dicuci dulu sebelum dipakai untuk spray POC supaya
hasilnya supaya bisa maksimal PUC tersebut. Perlu ditekankan ojo dicampur api anu insek. kebanyakan orang-orang kan Mesisan. dicampur dengan insek. Jadi POC itu pupuk organik, bukan pupuk kimia. Jadi waktu aplikasi harus sendiri-sendiri. Apa boleh aplikasi pakai kimia? Boleh. Selang hari 2 atau 3 hari tidak apa-apa. Untuk POC dan yang organik yang lain itu harus disendirikan dengan kimia, tidak boleh dicampur. Dan kemudian tentang praktek pembuatan lampu indikator tadi yang disampaikan Bu Aisyah, mungkin bisa dilaksanakan pertemuan rutinan Bu, setiap Jumat Pahing. Ya itu ya, Jumat Pahing itu kapan Pak? Ditunggu kabarnya saja. Mungkin buatnya nanti anu aja, soalnya cuma anu kok Pak, kabel 2 itu yang plus dimasukkan kalian itu dicolokkan ke listrik sudah gitu Pak. Jadi nggak perlu prakteknya, yang penting pas aplikasinya di kalau uji coba di pupuk sama di POC. Nanti bikinnya diwakilkan aja ke pengurus. Ya, cuma ngarep isu apa-apa. Selain di luar pertemuan kan bisa. Bisa pas Kalau batin ada, gini. yo di ini nanti kantor Songgo nanti cuma dulu. Senin Selasa. Ya, mungkin Bu sakit dikondisikan nanti. Pas ketemuan aja. Ya, mungkin niku kang kula sampaikan, kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ada sampaikan disampaikan Kang Ariman perlu banyak mengetahui bila kelompok tani Saung Bangkok ini sering buat macam-macam obat-obatan, baik mengembangkan juga dari obat suket, pengembangan gajaba, lainnya lintur-lintur itu sering dilakukan, cuma apa itu istilahnya itu bikin sendiri-sendiri Melakar pernah bikin. Kemarin tongnya itu dari dana apa? Kas kelompok. kas kelompok. Masuk dari pelatihan kemarin. Dicetak sebagian buat beli alat. Ngono gak undang Itu Pak. Buktikan dulu baru kita minta. Benar ya Pak ya? Ini kemauan mungkin acara saat ini saat itu memanen acara ikan terakhir penutup utara doa kemarin Pak Suratman utara doa semangkakan kabinet pulau mewakili kelompok tani Saung Bangkok buat beli wonten keselane ugi wonten kekirangane anggenipun menghormat panjenengan Subsio atas nama Saung Bangkok nyuwun pangapunten ingkang kathah. Kangge kula akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.